Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bimantoro dengan NIM F1D122-113 dari kelas teknik pertambangan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan tentang gaya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang daftar isi presentasi, yaitu topik pembahasannya yaitu tentang pengertian gaya, sifat-sifat gaya, jenis-jenis gaya, dan macam-macam gaya. Lalu selanjutnya adalah pengertian gaya. Gaya merupakan salah satu bagian dari materi dalam ilmu fisika dasar. Satuan simbol yang akan digunakan di dalam rumus gaya sudah ditentukan oleh hukum fisika. Di dalam ilmu fisika, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menggerakkan benda bebas atau benda yang tidak terikat. Selain itu, pengertian gaya dalam ilmu fisika adalah sebuah besar yang memiliki besar dan arah tertentu. Gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda. Konsep mengenai pengertian gaya dapat dijelaskan di dalam hukum gerak Isaac Newton. Terdapat 3 istilah hukum yang ditetapkan di dalam sebuah karyanya. Berdasarkan prinsip Newton pertama, benda yang masih diam atau bergerak dengan lalu seragam di dalam garis lurus akan tetap dalam keadaan seperti itu sampai adanya sebuah gaya yang ditetapkan kepadanya. Lalu hukum kedua mengatakan bahwa saat gaya eksternal bekerja pada tubuh akan menghasilkan percepatan atau perubahan kecepatan tubuh di dalam arah gaya. Besarnya percepatan tersebut akan berbanding lurus dengan besarnya gaya luas, serta akan berbanding terbalik dengan jumlah materi yang ada di dalam benda. Lalu yang terakhir adalah hukum ketiga Newton, menyatakan bahwa saat suatu benda diberikan sebuah gaya dari benda lain, maka kedua benda akan memberikan gaya. Gaya tersebut dengan gaya benda pertama, prinsip-prinsip saya akan menjelaskan sesuatu. Menjelaskan mengapa sebuah gaya akan cenderung mengubah bentuk benda, terlepas dari gaya apakah tersebut akan. Lalu yang kedua adalah sifat-sifat gaya. 1. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Sifat ini adalah salah satu sifat gaya yang utama. Gaya dapat mengubah bentuk benda atau sebuah objek tertentu. Contohnya seperti pada tanah liat. Melalui gaya, tanah liat bisa dijadikan sebuah bentuk. Itu adalah contoh sifat gaya dalam mengubah bentuk benda. Lalu kedua, gaya dapat mengubah arah benda, tidak hanya bentuk benda. Gaya juga dapat mengubah arah benda. Gaya dapat mengubah arah benda yang bergerak. Benda yang bergerak dapat berubah ke arah lain melalui gaya. 3. Gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Sifat dari gaya berikutnya adalah dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya seperti benda-benda di sekitar kita, seperti sebuah meja yang diam. Melalui gaya tarikan atau dorongan, meja tersebut dapat berubah menjadi bergerak. 4. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Sifat gaya kali ini adalah sifat terbaiknya dari poin sebelumnya. Melalui gaya benda yang bergerak dapat menjadi diam. Contohnya seperti pemain baseball. Ketika seseorang menangkap bola, maka bola yang semula bergerak menjadi diam. Inilah salah satu contoh sifat gaya yang dapat mengubah benda yang bergerak menjadi benda yang diam. 5. Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Sifat gaya yang kelima adalah mengubah kecepatan pada gerak benda. Melalui gaya, benda yang bergerak dapat diatur batas kecepatannya. Bisa dibuat lambat atau bahkan lebih cepat. Lalu, yang ketiga adalah jenis-jenis gaya. Terdapat beberapa jenis gaya. Jenis-jenis gaya tersebut dibagi lagi menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gaya tersebut tersentuh. Maksudnya, sumber gaya dari gaya tersebut bersentuhan langsung dengan objek yang akan menerima gaya tersebut. Gaya tak sentuh atau field force adalah gaya yang berbentuk tanpa adanya sentuhan antara benda-benda. Yang terakhir adalah macam-macam gaya. 1. Gaya normal. Gaya normal adalah sebuah gaya reaksi yang timbul saat sebuah benda diletakkan. Posisi benda tersebut tegak lurus di atas permukaan yang terjadi pada sebuah benda yang ditentukan oleh besar gaya lain. 2. Gaya otot. Gaya otot adalah jenis atau macam gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Gaya otot ini timbul karena ada sebuah koordinasi. Koordinasi tersebut terjadi di antara struktur otot dan rangka tubuh. 3. Gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Pegas yang dimaksud di sini adalah pegas yang memiliki sifat elastis. Gaya pegas dapat muncul karena Paling keempat adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan macam-macam dari gaya tarik. Gaya gravitasi ini akan menarik pada keseluruhan benda bermassa. Tarikan tersebut akan mengarah ke permukaannya. 5. Gaya gesek.
Gaya gesek adalah macam-macam gaya muncul karena ada sebuah sentuhan. Sentuhan tersebut terjadi secara langsung di antara dua permukaan benda. Gaya gesek memiliki arah yang selalu berlawanan. Arah gesek akan berlawanan dengan arah benda tersebut bergerak. Adapun besar atau kecilnya gaya gesek akan ditentukan oleh permukaan benda, seperti halusnya atau kasarnya permukaan benda. 6. Gaya listrik. Gaya listrik adalah jenis gaya yang berasal dari benda dengan muatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik. Contoh seperti sebuah kipas angin. Melalui aliran listrik, maka kipas angin dapat menjadi energi gerak yang kemudian akan berputar. 7. Gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang timbul akibat dari kerja sebuah mesin. Contohnya seperti pada mesin motor, mobil, peralatan elektronik. Mesin dinilaikan sangat efektif untuk membantu meringankan kerja manusia. Lalu yang ke-8, gaya magnet. Gaya magnet adalah konsekuensi dari adanya gaya elektromagnetik, salah satu dari 4 gaya pada dasar alam. Gaya magnet disebutkan karena sebuah gerakan muatan dua benda yang di dalamnya mengandung muatan dengan arah yang sama dalam bergerak. Kedua benda tersebut masing-masing memiliki gaya tarik magnet. Demikian pula, benda-benda yang bermuatan gerak ke arah berlawanan akan memiliki gaya tolak pada masing-masingnya. Besarnya gaya magnet antara kedua benda tersebut tidak menentu, tergantung pada seberapa jauh jarak benda-benda tersebut. Arah gaya juga tergantung pada arah gerak relatif pada muatan di dalam setiap kasus. 9. Gaya tegangan. Gaya tegangan merupakan macam-macam gaya yang salurannya menggunakan tali, kawat, atau kabel. Gaya tersebut akan muncul ketika benda-benda tersebut ditarik secara kencang. Tarikannya melalui gaya yang bekerja dari arah ujung dan berlawanan. Gaya tegangan ini akan diarahkan pada sepanjang kabel, selanjutnya akan menarik secara merata pada objek. Objek yang dimaksud adalah objek yang berada di ujung kabel dengan arah yang berlawanan. Lalu yang terakhir adalah 10. Gaya hambatan udara. Gaya hambatan udara ini adalah jenis gaya gesekan khusus. Gaya ini akan bekerja pada benda ketika bergerak di udara. Gaya hambatan udara sering diamati. Tujuannya adalah untuk melawan gerakan pada suatu benda. Gaya ini juga dapat terlihat pada objek yang bergerak. Akan tetapi, gerakannya terjadi dengan kecepatan tinggi. Contoh seperti pemain ski yang bergerak menuruni sebuah bukit, skydiver, atau objek yang memiliki area permukaan luas. Baiklah, sampai sini pembahasan saya tentang gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.